warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widi Brodarwoko. Saya dari SMK Negeri 2 Tuban. Saya peserta PPG dalam jabatan kategori 3 2023 LPTK Universitas Negeri Surabaya. Dan untuk aksi 1, saya akan membahas tentang topik pemasaran, konsentrasi memasarkan produk dengan menggunakan model pembelajaran PBL. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk ketua kelasnya, tolong untuk disiapkan berdoa. Persiapan berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Sebelumnya yang sudah pernah kalian pelajari yaitu berkaitan dengan materi apa? Peluang usaha dan menentukan atau menyusun proposal usaha. Oke, kalau kalian sudah menentukan peluang usaha dan menyusun proposal usaha, kira-kira yang kita lakukan berikutnya atau selanjutnya, kira-kira produk itu diapakan? Dijual. Oke, hari ini masuk semua ya. Oke, saya sampaikan untuk capaian dan tujuan ya. Oke, untuk capaian memasarkan produk dengan menentukan segmentasi pasar, menentukan harga produk, dan menentukan media yang digunakan untuk memasarkan produk. Untuk tujuan pembelajarannya, peserta didik mampu memahami definisi serta strategi pemasaran dengan baik. Peserta didik mampu menganalisis strategi pemasaran dengan benar. Peserta didik mampu membuat strategi pemasaran dengan tepat. Tolong saya minta untuk menguji kesiapan kalian, silahkan kalian scan, ya, silahkan kalian scan, kalian isi. Waktunya 2 menit. Sudah? Nah, sebelum kita memahami tentang apa itu yang dimaksud strategi, maka pemasaran yang dimaksudkan oleh Philip Kotler dan Abraham, di sini pasti ada kata apa di situ? Ada kata cara. Maka menurut KBBI yang namanya strategi adalah rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus. Yang namanya strategi itu suatu bentuk keputusan-keputusan tentang biaya pemasaran, bauran pemasaran, alokasi pemasaran dalam hubungan dengan keadaan lingkungan yang diharapkan maupun pada kondisi persaingan. Oke, untuk lebih jelasnya, strategi pemasaran adalah cara-cara yang dilakukan dengan kemampuan yang dimiliki untuk meningkatkan harga jual, menetapkan segmentasi konsumen, memilih jalur penjualan, serta mempromosikan produk atau jasa terhadap segmentasi konsumen yang berbeda. Ya, konsumen dapat puas dan bisa melakukan edukasi. Wah, ternyata menentukan target konsumen harus rinci itu ya mereka. Terima kasih nih atas tipsnya. Saya coba analisis deh mulai dari sekarang. Oke, seperti yang disampaikan Ibu Ani tadi, ada pengembangan tentang 4P yang berkembang menjadi 4C. Apa sih 4C itu? Customer Solution, Customer Cost, dan oke, apa sih yang dimaksud dengan Customer Cost? Yaitu harga yang ditawarkan sesuai dengan keinginan dan kebutuhan konsumen. Harga yang ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Oke, untuk apa yang sudah kalian lihat tadi berdasarkan video, ini nanti kita mencoba untuk berdiskusi berkaitan dengan tujuan pembelajaran kita, yaitu berkaitan dengan menentukan strategi. Di materi sebelumnya kalian sudah pernah yang namanya menyusun proposal usaha, betul? Oke, yang kalian kumpulkan ke saya itu ada 4 kelompok
itu masing-masing kelompok itu menciptakan produknya itu berbeda-beda. Contoh untuk yang kelompok 1 itu menciptakan puding dengan apa ini? Dimsum. Ya, dimsum atau dimsum. Jadi itu nanti kalian silahkan identifikasi terlebih dulu berkaitan dengan fokus ke produk masing-masing kelompok. Nah, untuk yang selanjutnya adalah buatlah strategi berdasarkan hasil identifikasi tersebut. Lalu analisis strateginya. Yang pertama berkaitan dengan penentuan harga. Ya, penentuan harga. Yang kedua adalah penetapan segmentasi pasar. Yang ketiga adalah penentuan jalur penjualan. Dan yang keempat adalah mempromosikan. Nah, nanti kalian coba menyusun dalam bentuk analisa. Ya, menyusun dalam bentuk analisa. Untuk kategori 4P itu terdiri dari apa saja? Produk, price, dan promotion. Peluang usaha kemarin menggunakan analisis apa? SWOT. Ya, SWOT itu ada strength, weakness, opportunity, dan threat. Dari keempat ini kira-kira yang menyebabkan masalah itu kalau dari sisi intern kekuatan atau kelemahan? Kelemahan. Jadi kalian nanti cari kelemahan produk-produk yang sudah kalian ciptakan. Ya, contohnya di sini berkaitan dengan kemasan produk kurang menarik. Maka kalian mencari solusi masalahnya. Kira-kira yang kalian gunakan strateginya itu strategi apa? Oke, bisa dipahami ya? Oke, terus untuk yang kedua, mungkin harga tidak terjangkau. Mungkin kalian menjualnya terlalu mahal. Ya, terlalu mahal. Maka solusi alternatif solusinya yang kalian buat strateginya seperti apa? Ya. Terus kalau yang kemarin eksternal itu opportunity atau threat? Yang bisa menimbulkan masalah. Threat atau ancaman. Maka kita melihatnya dari sisi luar. Ya, bukan lagi berkaitan dengan produknya, tapi terkoneksi dengan siapa yang kita hadapi. Entah itu konsumen, entah itu dalam bentuk persaingan atau istilahnya kompetitor. Ya, contoh perubahan selera konsumen. Ya, mungkin yang kalian buat kok itu aja rasanya. Kira-kira apa sih yang harus kalian lakukan untuk mengantisipasi kondisi yang seperti itu? Terus untuk yang produk serupa di pasaran, nah ini berarti ada kaitannya dengan kompetitor. Ya, mungkin sebelum kalian menciptakan ternyata ada yang sudah menciptakan produk yang serupa. Maka yang harus kalian lakukan, strategi yang kalian terapkan itu apa? Sampai pada target konsumen itu sempit. Maka kalian harus fokus pada apa? Memperluas target pasarnya. Oke, dari sini bisa dipahami? Bisa. Oke, tolong untuk ketua kelompoknya silahkan kalian mengambil LKPD-nya. Oke, ini nanti silahkan kalian membentuk kelompok, silahkan kalian berdiskusi. Kurang lebih waktunya saya beri waktu sekitar 10 menit. Kita coba nanti 10 menit, kalau cukup kita langsung presentasi. Oke, silahkan kalian membentuk kelompok. Oke, nanti boleh kamu memilih salah satu. Dan salah satu kalian masukkan kira-kira yang sesuai dengan produknya itu apa, kalian buat. Ya, buat kalau sudah nanti tentukan evaluasi alternatif solusi. Ini boleh kalian pakai semua, tapi boleh kalian sesuai juga dengan produk yang sudah kalian tetapkan. Ya, semuanya.
sudah selesai, tolong untuk kelompok 1 silahkan maju ke depan untuk mempresentasikan dari apa yang sudah kalian kerjakan di situ. Oke, untuk yang lain tolong diperhatikan ya. Tolong diperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang penyusunan strategi pemasaran dari produk kami dengan menganalisis strategi pemasaran berdasarkan 1. Menentukan harga jual, 2. Menetapkan strategi konsumen, 3. Memilih jalur penjualan, 4. Mempromosikan. Penyusunan analisa dari produk kami yaitu kategori produk, yang kedua harga, yang ketiga tempat distribusi, dan yang terakhir promosi. Kategori produk dari pengembangan ide dari kelompok kami yaitu nama produk kami yaitu kedai kita. Yang kedua memberikan pilihan varian produk seperti dimsum dan puding. Dan terakhir desain kemasan yang menarik, contohnya stiker atau label. Yang kedua harga yang ditawarkan berdasarkan kelompok kami yaitu geografi, demografi, dan psikografi. Yang pertama harga terjangkau yang harganya 10.000 dan puding yang harganya 3.000. Selanjutnya sesuai peminatan dari penjualan dan pembelian kami. Kemungkinan penyebab masalah. 1. Faktor internal. Contohnya, kemasan produk kurang menarik, harga tidak terjangkau konsumen, rasa tidak sesuai selera. Faktor eksternal. Contohnya, perubahan selera konsumen, produk serupa di pasaran, target konsumen sempit. Kemungkinan nanti kita hadapi dalam melakukan kegiatan memasarkan produk. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Oke, satu aja ya. Oke, silakan. Tadi dalam penetapan harga kelompok Anda menggunakan istilah bundle pricing. Bisakah Anda jelaskan yang dimaksud dengan bundle pricing itu? Bundle pricing adalah strategi yang digunakan untuk menjual dua produk yang berbeda tetapi dengan harga yang lebih murah. Apakah tidak mengalami kerugian kalau produknya dijual lebih murah? Tentu tidak, penetapan harga sudah kita perhitungkan dari awal. Oke, bundle price. Pernah saya sampaikan apa itu bundle price? Bundle price. Pernah kalian menerapkan istilahnya apa ya? Strategi bundle price. Sebetulnya untuk strategi banyak sekali ya berkaitan dengan penetapan harga. Mungkin yang sering dilakukan oleh produsen itu sering menggunakan bundle price. Yang namanya bundle price itu menggabungkan dua produk. Ya, menggabungkan dua produk itu menjadi harganya jauh lebih murah. Ya, contoh, saya menjual baju dan celana. Ya, ketika saya menjual baju itu harganya 50.000, saya jual celana harganya 50.000, maka ketika dibeli semuanya itu saya kasih harga 70.000 mungkin, ya, atau 80.000. Maka harga kedua produk itu jauh lebih murah. Maka yang dicari bukan terfokus pada keuntungan yang didapatkan, tapi apa kira-kira? Supaya apa? Produk itu laku. Yang penting barangnya habis. Jadi intinya apa? Intinya menggabungkan produk yang berbeda itu dengan memberikan harga yang jauh lebih murah. Itu istilah bundle price. Oke, bisa dipahami ya? Oke. Sudah? Oke, sudah. Silakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan strategi dan bagaimana cara kita menyelesaikan masalah ketika ada problem-problem yang keluar dari problem-problem yang dihadapi dari dalam maupun dari luar. Menyampaikan kalau dari dalam biasanya berkaitan dengan apa? Kelemahan, pasti jelas berkaitan dengan
produknya, bagaimana cara kita menyampaikan, ya, mungkin kurang tepat dan lain sebagainya. Tapi kalau kita berkaitan dengan threat-nya atau ancamannya, itu berarti kita sudah berkaitan, bukan lagi berkaitan dengan produk, tapi siapa yang kita hadapi. Berarti ada kaitannya dengan konsumen dan kompetitor. Oke, kami ya dari situ ya. Oke, maka seperti yang sudah kalian lakukan tadi, yang namanya strategi yang baik, remember ya, perlu kita ingat bahwa yang namanya strategi yang baik itu harus didukung oleh koordinasi tim kerja yang solid, adanya kerjasama yang baik, selalu memiliki ide gagasan yang visioner, dan kemampuan mengidentifikasi faktor pendukung itu secara rasional atau masuk akal, ya. Efektif dan efisien dalam pengambilan keputusan, memiliki taktik untuk mencapai tujuan secara efektif. Ya, itu beberapa hal yang berkaitan bagaimana cara kita menentukan strategi yang baik. Ya. Oke, jadi bisa kita simpulkan dari hasil pembelajaran hari ini, ya, bahwa dengan memahami definisi dan strategi pemasaran akan memudahkan melakukan pemasaran dengan baik dan tepat sasaran. Ya, melalui kegiatan identifikasi analisis bisa menentukan posisi bisnis yang benar secara efektif dan efisien. Dengan menentukan alternatif solusi masalah bisa meminimalisir kemungkinan terjadinya suatu kejadian yang tidak diinginkan. Oke, mungkin dari sini ada yang mau disampaikan, ditanyakan? Tidak. Oke, untuk minggu depan kita mencoba masih berkaitan dengan materi memasarkan produk, yaitu memanfaatkan media sebagai pemasaran produk. Intinya nanti kita praktek membuat media. Oke, bisa dipahami ya? Oke, dari situ kurang lebihnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.